Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai daring lanjutan usul fikih untuk kelas 1 aliyah jurusan agama. Kita mulai ila hadinah wa ila nasr. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli amin. Kalau kita kemarin membahas tentang pengertian hukum, maka di sini hukum itu dibagi menjadi dua, itu taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi sudah kita sampaikan kemarin, hanya perlu diulang lagi bahwa hukum taklif itu ada 5. 1 ijab, 2 nadab, 3 tahrim, 4 karohah, dan 5 ibahah. Hukum taklif itu apa? Hukum taklif itu kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad yang mengandung tuntutan, baik berbentuk perintah melakukan atau berbentuk larangan. Ini ada tuntutan untuk melakukan. Ijab artinya wajibkan atau khidmatullah, firman Allah yang meminta mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya perintah untuk haji bagi orang yang mampu, perintah untuk sholat bagi orang muslim. Itu ijab. Nomor 2 nadab, kalau ngulang lagi, itu anjuran, artinya mengerjakan, artinya kitab Allah yang mengandung perintah yang tidak wajib dituruti, hanya anjuran. Contohnya berbuat baik, agar kamu berbuat baik, kamu sedekah. Itu tuntutan, tapi tidak wajib dituruti. 3 tahrim, mengharamkan. Itu kitab Allah, firman Allah yang mengandung larangan yang harus dijauhi. Contohnya dilarang mencuri, dilarang berbuat dolim, itu tahrim. 4 karohah, memakruhkan. Itu firman Allah yang mengandung larangan, tapi tidak harus dijauhi. Makruh, contohnya rokok, itu tuntutan untuk tinggalkan, tapi nggak harus dijauhi, enggak. 5 ibahah, membolehkan, yaitu kitab Allah yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau tidak diperbuat. Boleh kamu lakukan, boleh tidak. Minum, kamu minum, boleh kamu minum, udah ada, terserah. Makan juga begitu, terserah. Kamu mau makan sekarang, nanti terserah. Itu bebas. Itu hukum taklifi. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan perbuatan manusia, ijab menjadi wajib. Contohnya orang Islam dengan sholat, perbuatan sholat, maka wajib melaksanakan sholat. Begitu zakat juga wajib kalau sudah ada 1 nisab. Ini kalau dihubungkan dengan perbuatan manusia. Artinya apa? Kalau orang sudah muslim tidak melakukan sholat, maka diancam hukuman oleh Allah. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Inilah
yang namanya ijab kalau dihubungkan dengan perbuatan manusia. Nadab juga begitu, anjuran, dianjurkan. Tapi kalau dihubungkan dengan perbuatan manusia, dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang baik itu. Tapi kalau toh nggak dilakukan tidak apa-apa. Artinya kalau orang itu melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak mendapatkan siksa, artinya tidak dapat apa-apa. Hanya anjuran, nadab. Tahrim atau mengharamkan, yang mengandung arti larangan untuk agar segera dijauhi. Contohnya mencuri tadi, atau berbuat dolim, larangan. Orang Islam dilarang berbuat dolim, termasuk mencuri. Dan ini artinya kalau dia menghindari, tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia melakukan perbuatan, maka dia diancam dan mungkin bisa mendapatkan siksa. Ini haram, arti tahrim jadi haram kalau sudah diperbuatan manusia. Karohah, ini kalau bukan dengan perbuatan manusia menjadi makruh. Makruh ini yang mengandung arti larangan, tapi tidak harus kita jauhi. Artinya lebih baik dijauhi. Kalau nadab sunnah tadi lebih baik dikerjakan, tapi makruh lebih baik ditinggalkan. Kalau nadab kalau mengerjakan dapat pahala, kalau tinggalkan tidak dapat apa-apa. Makruh sebaliknya, kalau makruh ditinggalkan mendapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Makruh, mubah, ibahah itu kalau sudah dihubungkan dengan perbuatan usaha menjadi mubah. Boleh kamu lakukan, juga boleh tidak. Contohnya kamu boleh duduk sekarang, boleh enggak, boleh makan sekarang, enggak, terserah. Maka tidak ada paksaan. Ini hukum taklifi. Nah, sekarang pembagian hukum yang kedua, nama hukum wad'i. Apa hukum wad'i itu? Hukum wad'i itu sebagaimana diterangkan dalam kitab usul al-ahkamul wad'iyat. Utai berapa hukum wad'i itu salah satu ono telu. Wad'i itu ada 3. 1 as-sabab, 2 as-syartu, 3 al-mani'u. 1 sebab, nomor 2 syarat, nomor 3 mane. Sebab, syarat dan mana itu mencegah. 3 ini dikatakan hukum wad'i. Nah, wad'i itu apa? Hukum wad'i itu ialah firman Allah atau kitab Allah atau sabda Nabi yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain. Ulang lagi, firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab. Ulang lagi, sabda Nabi kena yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat yang lain. Ada sebab bisa syarat. Ada syarat, sebab dan mane. Jadi hukum wad'i itu ada 3. Sebab, syarat, dan mane. Itu. Sekarang apa sebab itu? As-sababu uta sabab, wa uta sabab iku ma barang yalzamu kang tetep min wujudi saking wujudi ma apa wujudul hukmi wujud hukum wa min adami lan saking ora anane ma apa adam hukmi ora anane hukum. Itu sebab. Sebab ialah suatu sabda Allah atau Nabi
yang menjadikan adanya suatu hukum. Dan dengan tidak adanya sesuatu itu menjadi tidak adanya hukum. Begitu. Artinya sesuatu kalau ada menjadi adanya hukum, kalau sesuatu itu tidak ada maka tidak akan menjadi adanya hukum. Sebabnya. Jadi dengan adanya sebab maka timbul suatu hukum. Kalau tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Namanya hukum wad'i. Contoh nikah. Sampai nikah, maka dengan nikah menjadi sebab adanya hak waris mewaris antara suami istri. Sebab nikah menyebabkan sampai laki-laki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami, kepada istri lahir batin. Itu sebab nikah. Sebab nanti adanya nikah menjadi hukum wajibnya kamu memberikan nafkah. Ya. Sebab nikah wujudnya akan menjadi ada hak waris suami istri. Ya. Sedangkan talak menjadi sebab hilangnya hak waris mewaris antara suami istri. Ini sebab karena talak maka otomatis waris akan hilang. Wujudnya talak itu sebagai sebab. Nah ini namanya hukum wad'i. Contoh siapa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Contoh. Barang siapa yang melihat bulan, hendaklah ia berpuasa. Sebabnya apa? Kok timbul wajib puasa? Karena melihat bulan. Sebab melihat bulan, maka dia wajib berpuasa. Nah, akibat melihat bulan 1 Ramadan dinamai sebab, dan pekerjaan yang dinaikkan sebab itu namanya musabab, yaitu puasa Ramadan. Musabab. Jadi ada sebab karena ada musabab. Sebab melihat bulan, ya sebab, maka timbul musabab, maka kewajiban Anda falyasum, maka Anda wajib puasa. Ini hukum wad'i yang nomor 1. Ya. Ada satu pekerjaan menyebabkan adanya hukum taklifi dan wad'i. Contohnya Allah dan Allah iku azza wa jalla iku ja'alan dadakan sapa Allah fi zani ing dalem berbuat zina masalah umpamane Allah njadekna nang wong sing berbuat zina iku hukum loro. Wong sing melakukan zina itu ada hukum loro. Ahadu mau taslah sini hukma ini iku taklifiyun, dikanang hukum taklifi. Wa taklifin iku wujubul haddi, wajibi hukum, wajibin jilid, wajibin nyambuk aling zani. Wong sing melakukan zina itu ada 2 hukum, siji taklifi. Apa taklifi? Wajibnya dia dihukum had jilid sampai 80 kali. Taklifi. Wasani nomor 2 iku wad'iyun, diarani hukum wad'i. Wa wad'i iku jangan zina, dadakan zina sababan. Dadi sebab diwujud hati marang wujude hukuman. Dadi sebab zina maka wajib diwujudkan had. Sebabnya kalau melakukan itu maka wajib hukuman had atau campo. Itu contoh tentang sebab. Nanti barangkali ada tanyakan nanti lewat daring. Nomor 2 yaitu hukum wad'i nomor 2 itu asyartu. Syarat. Apa syarat?
asartu wa sartu iku ma barang yalzam wajib min adami sange ora anane ma apa adam hukmi ora ana hukum. Wala yalzam ora mesti min wujudi apa wujud hukum. Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum. Jadi sesuatu yang karena adanya baru ada hukum, dan dengan tidak adanya maka tidak ada hukum. Tidak karenanya. Contoh saja haul genap 1 tahun, artinya haul genap 1 tahun perdagangan adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan. Haul. Tidak adanya haul, tidak setahun, tidak ada pula kewajiban zakat. Jadi kalau belum 1 tahun kok gak ada nisab, maka tidak. 1 tahun menjadikan sebab adanya kewajiban zakat kalau total. Kalau belum ada 1 tahun kok berangkrut, nggak ada, maka tidak menjadikan wajib adanya zakat. Contoh lagi, wudu adalah syarat sahnya sholat. Ya, wudu syarat sahnya sholat. Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholatnya seorang yang tidak punya wudu, yang punya hadas lah, sehingga dia melakukan wudu. Jadi sahnya sholat ini karena adanya daripada wudu. Jadi orang yang hadas, yang batal, kalau nggak punya wudu nggak sah sholatnya. Karena syaratnya orang sholat harus punya wudu. Nah, ini namanya syarat, harus dipenuhi syarat. Ini jadi pertama sebab, kedua syarat. Syarat tanpa ada, nggak ada syarat, maka nggak akan timbul hukum syarat. Ada orang sudah besar, sudah umur 16 tahun, ya, laki-laki, aslinya kewajiban sholat, tapi karena dia itu orang yang stres, bukan mukallaf, maka dia nggak kewajiban. Kewajiban sholat itu adalah kalau orang sudah balik, yaitu orang mukallaf, akalnya juga sihat, waras. Ya. Kewajiban timbul setelah ada syarat terpenuhi. Yang nomor terakhir, al-mane. Al-mane itu yang mencegah. Wa utamane iku ma barang ya jamu kang tetep min wujudi sange wujudi ma apa adam hukmi ora anane hukum. Dan kalau mane yang mencegah itu ada, maka tidak wajib melakukan hukum. Kalau wujudul haid, kayak ini wujudul haid masalan. Haid masalan. Ikul jalan tetap minum sangking haid. Apa ada wujubis sholati, ora anane wajib sholat. Contohnya haid. Orang kalau haid sebagai penghalang manek, maka tidak wajib sholat, asalnya sholat. Nabi Rasulullah SAW bersabda, idza aqbalatil haidatu fada'is sholat. Nek wis menghadapi, wis mulai teko haid, maka tinggalkan ngaso sholat. Jadi haid itu menghalangi kewajiban sholat bagi orang wanita. Begitu juga najis pada pakaian seorang yang sholat.
juga menghalangi sahnya sholat sendiri. Itu namanya maneh, itu mencegah. Jadi kamu ulang lagi, hukum itu ada 3, sebab, syarat, dan maneh. Sebab itu yang menjadikan adanya suatu hukum. Dengan tidak hanya sebab, maka tidak akan adanya hukum. Contohnya kawin tadi, bab nikah, maka wajib untuk menikah nafkah batin. Kalau enggak ya enggak. Kedua, syarat. Ya, syarat sesuatu yang karena adanya baru ada hukum. Dengan tidak adanya tidak ada hukum. Contohnya tentang haul 1 tahun, perdagangan itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau enggak memenuhi syarat 1 tahun, maka tidak wajib. Yang terakhir, al-mani', yang menghalangi, mencegah. Itu yang mencegah untuk melakukan sesuatu. Contohnya haid tadi, walaupun toh mulai pagi sampai siang, nah, puasa terus tengah-tengah jam 5 mau buka kurang setengah jam datang, maka haidnya batal, maka puasanya batal. Itu pencegah, nggak boleh dilanjutkan. Ya, dalam artian ya kudu gak dadi nih orang punya haid melaksanakan puasa, nggak dadi melaksanakan sholat juga nggak dadi, karena itu mencegah. Sekian karena waktu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.